Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. How's your day? Pretty good. Very good. Yang lain? So good, so nice. So nice ya. Oke, have you all had breakfast? Udah sarapan semua? Sudah. Oke, is anyone fasting today? Fasting. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 4 ya. Oke, may Allah bless you and give you strength ya. Oke, before we start our lesson today, let's pray together. Please, one of you can lead the prayer. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arini rizqani min syarri nafsi. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, is anyone absent today? Ada yang nggak hadir hari ini? No one ya, nobody ya. Oke, sebelum ibu mulai, let's play a guessing game. Kita main tebak-tebakan dulu ya. Tebakan yang pertama, hewan apa yang paling bersih? Ada yang tahu? Udah tahu ya? Apa jawabannya? Ikan. Oh, ikan karena mandi setiap hari. Bagus. Ada lagi? Ih, kok kalian tahu? Benar ya? Jawabannya adalah kenapa? Kelinci. Oke. Yang kedua, buah apa yang hidup? Buah bukan. Apa? Buah Naga. Buah naga. Oh iya, karena naga hidup ya. Tapi bukan itu jawabannya. Ada lagi? Buah ais. Bukan ya. Oke, jawabannya adalah jeruk. Oke, lanjut ya. Bunga apa yang suka ngelobi harga? Bunga nawar. Ih, kok bener ya? Oke, benar, jawabannya bunga nawar. Terakhir ya, kenapa pohon termasuk makhluk hidup? Karena kalau mati pohon. Ih, benar, jawabannya adalah oke, benar ya. Jadi kalau benda mati, oke. Oke, dicukupkan ya untuk ice breakingnya ya. Oke. Before I start the lesson, let's remember about class agreement. Kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama ya. Yang pertama apa? Be on time, datang tepat waktu, and be ready with your learning tools. Siapkan alat belajarnya, udah lengkap semua? Bagus. Yang kedua apa? Respect your friend's opinion. Hormati pendapat teman. Kemudian yang ketiga apa? Use laptop wisely. Gunakan laptop secara bijak. Sepakat ya kemarin ya? Oke, bagus. Oke, before I continue the material, let's review the lesson on Tuesday. Kita review materi di hari Selasa. Do you still remember? Hari Selasa kita belajar tentang apa? GVA dan GVB. Apa itu GVA? Gerak vertikal. Kalau GVB apa? Gerak vertikal Ke bawah. Oke, masih ingat? Kalau yang GVA itu dia GLBB diper apa? Diperlambat. Nice answer. Kalau GVB? Dipercepat ya, benar ya. Oke, berarti masih ingat semua ya. Oke. Everyone, have you ever drop something? Pernah nggak kalian menjatuhkan sesuatu? Nggak boleh hati ya, bukan jatuh hati ya. Pernah nggak? Pernah semua? Tias pernah menjatuhkan apa? Glass. Oke. Ata? Telur, Bu. Telur. Egg ya. Oke. Ais apa? Ball. Oke, nice. Lydia? Bottle. Amara? Piring. Plate ya, piring ya. Amel? Apa ya? Menjatuhkan apa? Atau nggak pernah? Kamu selalu rapih dan teratur?
Enggak ya? Oke. Apa berarti Mel? Pernah jatuhin apa? Pernah jatuhin tas. Bag ya, pernah jatuhin tas. Kalau Kamil? Pernah jatuhin apa? Menjatuhkan barang, Bu. Barangnya apa? Lebih more specific. Handphone. Handphone ya benar. Aura? Book. Oke. Oke, Ibu akan tunjukkan peristiwa di mana kalian sering melakukan ini ya. Have you ever drop your smartphone? Pernah? Ibu yakin semuanya pernah? Oh, oh Al-Quran juga pernah, Masya Allah, karena anak solihah ya. Oke, pernah semua ya? Kira-kira jatuhnya kemana kalau kalian main handphone? Ke wajah ya, ke your face ya. Mungkin kalian udah ngantuk atau udah lemes tangannya, terus nggak sengaja jatuhin. Jatuhnya ke arah mana? Ke arah bawah, ke arah wajah ya, benar ya. Oke. Apa yang kalian sebutkan tadi dan apa yang Ibu tampilkan ini merupakan fenomena GJB. Gerak, jatuh, bangun. Bukan, gerak, jatuh, bebas. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa? Gerak, jatuh, bebas. Kira-kira bahasa Inggrisnya apa? Gerak, jatuh, bebas? Gerak itu apa? Move. Selain itu, selain move, motion. Gerak itu motion, ya enggak? Kalau jatuh, drop, fall, falling in love atau fall apa? Enggak ya. Kalau bebas apa? Free fire atau free apa? Bukan ya. Berarti kalau digabung apa? Gerak, jatuh, bebas. Kalau bahasa Inggris dibalik ya urutannya ya, berarti apa? Free, fall, motion, FFM. Tapi kita akan menyebutnya GJB aja ya. Gerak, jatuh, bebas. Jadi today we will learn about GJB atau free fall motion. So the goals for today are, yang pertama apa tujuannya? You can apa? Describe or explain the characteristic of GJB. Oke. Yang kedua apa? You can apply the concept of GJB to solve problem. Jadi tujuannya apa? Kalian tahu karakteristiknya dan bisa menerapkan konsep GJB dalam menyelesaikan masalah. Karena hidup itu penuh dengan masalah. Benar ya? Oke, what is the benefit of studying GJB? Kira-kira ada manfaatnya nggak? Atau buang-buang waktu aja? Ada. Kira-kira apa manfaatnya? Ada yang tahu nggak? Ngapain kita belajar GJB? Ada manfaatnya nggak? Tuh kan kalian bingung kan manfaatnya? Berarti nggak bermanfaat dong? Bermanfaat nggak? Bermanfaat. Apa manfaatnya? Selain jadi tahu ya, selain jadi tambah ilmunya, apa? What is the benefit? Apa? Ada yang tahu? Manfaatnya adalah, ini Ibu jelaskan sekilas ya. Nanti Ibu jelaskan lebih detail lagi di bagian akhir. Manfaatnya adalah kalian bisa tahu ketinggian suatu tempat tanpa harus pakai meteran. Keren nggak? Atau biasa aja? Keren ya? Nah itu manfaatnya ya, nanti kita bahas lebih lanjut terkait manfaatnya. Oke, by the way, ngomong-ngomong kita berbicara tentang gerak jatuh bebas, coba kita pikirkan dua benda, two object with different mass. Dua objek dengan massa yang beda. Yang satu apa misalnya? Book. Satu lagi, a piece of paper. Gimana kalau misalnya kita jatuhkan dua benda itu dari ketinggian yang sama? Menurut kalian, apakah akan jatuh dengan waktu yang sama? Tidak. Tahu dari mana? Emang udah pernah praktik? Because oh, secara logika itu kayaknya nggak sama ya jatuhnya ya. Berarti duluan siapa? Buku. Kenapa? Karena masanya lebih
Oke, Ibu nggak akan ngasih tahu jawabannya sekarang. So we will do an experiment to find the answer. So I will divide you into several groups. Especially I will make 4 groups. Group 1, Tias and Ata. Group 2 is Ais and Lydia. Group 3 Amara dan Amel. Group 4 Kamil and Aura. Gitu ya. Oke, Ibu sudah menyiapkan the worksheet. Please read and understand the worksheet. Tuh ya, silahkan kalian pelajari worksheetnya. Kalian baca dulu. Oke, sudah pegang worksheetnya semua ya? Oke, sudah siap untuk praktik? Sudah. Oke, silahkan kalian lakukan aktivitas yang pertama ya. Aktivitas kedua kita akan lakukan nanti. Oke, silahkan bisa dimulai. Ya. Dari ketinggian yang sama ya. Oke, silakan. Silakan semuanya praktik. Iya? Yang dilipatnya di sampai. Oh, enggak, gini aja. Kalau yang kedua apa ke satu? Iya bang. Oh, yang kedua tuh kayak dibikin bola, diremas-remas gitu. Amel lagi buka apa? Kayaknya Ibu. Buka Instagram. Iya. Ngapain? Apakah ada keperluan buka Instagram? Lihat-lihat Ibu. Oke, Ibu paham ya. Kalau menurut Amel buka Instagram boleh nggak kira-kira? Boleh ya? Sebenarnya boleh ya. Tapi kalau buka Instagram di jam KBM, kira-kira gimana? Menurut Amel tepat nggak? Nggak ya. Oke, berarti yang harus Amel lakukan apa di jam KBM? Ini memperhatikan. Memperhatikan berarti main sosial medianya setelah jam KBM ya. Oke. Terima kasih Amel. Ya. Nggak apa-apa, it's okay. Ayo Lydia. Kelompok 1 aman? Aman ya? Oh, yang kedua kalau bisa dibikin bola gitu ya? Iya Bu. Dilipatnya. Lihat Tata kasih tanya apa Bu? Lihat. Oh iya, it's okay, nggak apa-apa. Gitu ya? Sama? Oke. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sesuai praktikum aja. Nggak apa-apa. Tulis ya di LKP ya. Udah? Belum? Oke. Bentar ya. Kalau sama gimana? Nggak apa-apa. Sesuai praktikum kalian. Datanya sesuai praktikum. Oke, yang satu udah? Oke, nggak apa-apa. Berarti jawabannya apa? Dua-duanya berarti ya. Sampai dulu ya dua-duanya kan. Kelompok 2 aman ya? Oke, silakan answer the question ya. Jawab pertanyaannya. Kelompok Marmel udah? Sudah ya. Oke. Silakan answer the question yang ada di bawah. Kamil, are you done? Udah selesai? Done. Oke, good. Are you done? Udah selesai praktikumnya? Kelompok 1 udah ya? Tapi belum isi. Oke, silahkan diisi dulu jawabannya. Oke.
Itu Dibikin bola gitu ya. Tapi gimana tadi? gini Bu. Coba kalau dibikin bola, gimana hasilnya? Kata-katanya harusnya diremas ya, bukan dilipat ya berarti ya. Oke. Ya. Sama? Iya nggak apa-apa. Berarti ditulisnya buku dan kertas berarti. Itu kertasnya dilipat bukan dilipat. Maksud ibu diremas-remas ya itu ya. Nah, itu jawabannya? It's okay. It's okay. Oke, apakah sudah semua? Iya boleh. Oke. Kelompok 2 sudah? Are you done? Oke. 2 question lagi ya. Oke. Kelompok 3 satu lagi. Group 4. Are you done? Udah selesai? Pertanyaannya belum ya? Oke. Silahkan diselesaikan dulu. Ibu yang nomor 3 tuh ini Number tuh 3. maksudnya hampa tuh Hampa udara itu maksudnya nggak ada udara. Kalau di sini kan berarti ada udara ya. Itu ceritanya udaranya disedot semua. Kayak benar-benar nggak ada udara sehingga kalian nggak bisa nafas di situ. berarti bukan masalah gravitasnya tuh. Kalau kita nggak bisa Ya. nafas, kita nggak bakal melakukan eksperimen. Bisa kalian eksperimennya di luar ruangan itu. Jadi kita pakai bantuan alat gitu buat ngejatuhinnya, bukan pakai tangan kita sendiri. Karena kalau pakai tangan kita sendiri kita harus masuk ruangan itu kan. Nah, nanti ada kok di YouTube. Nanti kalian bisa cek ya. Berarti nggak ada kaitannya sama gravitas ini. Ya, boleh. Ini pertanyaannya dijawab sekarang atau nanti pas ibu jelasin setelah jelasin? Sekarang nggak apa-apa. Sekarang nggak apa-apa, tahu nggak apa-apa. Sekarang ya pertanyaannya ya. Sebisa kalian aja. Oke, udah semua ya. Grup 1 udah? Grup 2, Ais dan Lydia? Progress, oke. Amara? Udah ya? Hampa udara itu nggak ada udara. Kalau di sini berarti nggak hampa udara. Ini ada udaranya soalnya. Yang nggak ada udara sama sekali. Itu namanya hampa udara. Oke, udah selesai ya? Oke, next is presenting the result of your discussion. Oke, untuk mengefektifkan waktu, silahkan satu grup maju ke depan ya. Nah, nanti grup lain can give feedback or give question or give comment juga boleh ya. Gitu, oke. Silahkan siapa yang mau maju? Activity 1? Oke, group 3, silahkan come to the front and present your result. Oke, yang lain silahkan perhatikan. Please listen. Group 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3, Marmel, Amara dan Amel. Di sini kita mau mempresentasikan hasil diskusi kita yang kegiatan 1. Siapa yang sampai duluan? Jadi di percobaan yang tadi sudah kita lakukan, di percobaan pertama yaitu kertas yang belum diremas sama buku. Kalau dijatuhin secara berbarengan, benda yang sampai duluan itu buku. Terus di percobaan kedua
Benda pertama yaitu kertas yang udah diremas, membentuk bola, sama benda keduanya itu buku. Benda yang sampai duluan itu buku dan kertas, jadi mereka jatuh sampai ke bawah itu secara bersamaan. Selanjutnya itu ada pertanyaan diskusi. Mengapa kertas yang belum dilipat jatuh lebih lambat? Karena kertas yang belum dilipat memiliki penampang luas yang berat dan berat yang ringan karena terhambat oleh gaya hambat udara karena berat yang ringan. Karena masanya itu ringan, nggak berat. Terus yang kedua, apa yang terjadi ketika kertas dilipat? Jatuh lebih cepat karena lebih berat dan luas penampang lebih sempit sehingga tidak terhambat oleh gaya hambat udara. Selanjutnya, yang ketiga, jika percobaan dilakukan di tempat tanpa udara atau hampa udara, bagaimana hasilnya? Kertas yang tidak dilipat bisa jatuh lebih cepat karena tidak ada udara yang menghambat gerak jatuhnya. Gitu. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan kelompok lain boleh give question or comment or feedback. Grup mana yang mau bertanya? Oke. Grup 4, silakan. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, jadi setelah tadi apa yang diuraikan oleh kalian, saya ingin bertanya apakah luas permukaan kertas itu mempengaruhi kecepatan kertas jatuh sampai ke tanah? Terima kasih. Oke. Jadi tadi kan Kamil tanya luas penampangnya itu luas permukaan itu berpengaruh apa enggak? Itu berpengaruh karena kalau misal ini lembar kertas yang enggak diremas itu kan dia kan luas, terus ringan juga. Terus kalau dijatuhin dia lambat karena ada gaya hambat udara yang itu tuh arahnya berlawanan sama gravitasi. Jadi dia nggak bisa langsung jatuh ke bawah karena ada udara yang menghambat gitu. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Sangat puas. Oke, ada pertanyaan lain? Boleh, ayo silakan. Jadi faktor yang mempengaruhi jatuhnya suatu benda kan tadi luas permukaannya. Nah, kira-kira antara luas permukaan sama massa itu apakah emang keduanya sama-sama mempengaruhi, sama-sama kuat untuk mempengaruhi itu atau ada yang lebih salah satunya itu lebih kuat? Silakan. Itu Jawab sebisa kalian aja. Enggak apa-apa. Tadi paham nggak maksud pertanyaan Ais? ya paham. Oke, silakan. Jadi dua-duanya tuh sama-sama mengaruhi. Maksudnya dua-duanya tuh sama-sama saling melengkapi sebagai faktornya. Faktor kenapa dia jatuhnya bisa lambat, bisa cepat gitu. Karena kalau misal dia luas permukaannya tuh luas, terus kan itu kan beratnya kan ringan. Jadi dia nggak bisa melawan si gaya hambat udara itu. Gitu. Sedangkan kalau misal dia yang kayak dibentuk bola gitu, terus luas permukaannya itu kecil, jadi itu kan pasti kan lebih berat daripada ini selembar kertas. Jadi dia bisa kayak melawan si gaya hambat udara itu, ya langsung plek gitu. Bisa dipakai atau mau menanggapi lagi? Tidak cukup ya. Kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Atau masih komen juga boleh? Enggak, aku mau tanya aja. Oke. Kalian percobaan itu kan pakai buku ini kan? Iya. Sama kertas yang udah diremas. Diremas. Kalau pakai yang kertas bukunya ini sama kertas itu menurut menurut kalian jatuhnya yang mana sama kenapa? Oke, nice question ya. Bakal beda sih. Iya, jatuhnya lebih cepat itu buku Yang paket itu. paketnya Soalnya apa? dia lebih tebel Iya, dan lebih berat. Tuh. Oke, udah? Oke, bisa dipahami semuanya jawaban dari kelompok 3? Bisa ya? Ada yang mau kasih masukan lagi? Atau komentar? Atau nanya lagi? Sudah cukup? Oke, give applause for group 3. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Sekarang kita bahas bareng ya. Tadi kalian praktikum apa?
Siapa yang sampai duluan? Apanya tuh yang sampai apa? Bendanya ya. Oke, setelah kalian praktikan benda yang berat, misalnya buku sama selembar kertas yang belum kita remas, itu jatuhnya siapa duluan? Buku. Kenapa? Karena lebih berat buku. Sekarang kalau misalnya kertasnya dilipat, siapa yang jatuh duluan ke tanah? Bareng. Oke, berarti kesimpulannya apa? Berarti gravitasi itu beda-beda dong. Ada yang jatuhnya duluan, ada yang jatuhnya terakhiran. Gravitasi tetap sama, tapi kenapa jatuhnya buku duluan? Tergantung bendanya. Karena melawan hambatan udara. Karena melawan hambatan udara ya. Tapi kalau misalnya dalam kondisi ideal, maksudnya adalah ruangan itu nggak ada udara, apakah jatuhnya akan bareng? Tetap tergantung bendanya. Misal udaranya kita buang nih di ruangan ini, kita buang semuanya sampai dia bersih nggak ada udara, terus kita jatuhin dua benda itu, buku sama a piece of paper. Berbarengan atau tetap jatuhan duluan buku? Emang kau udah praktekin? Oh, melihat video. Bener ya, kenapa dia kalau misalnya praktikum di bumi itu jatuhnya buku duluan? Karena ada udara. Udara itu menghambat gerak si papernya, iya nggak? Ibaratnya dia ngedorong si partikel udara itu, sehingga yang a piece of paper itu jatuhnya lebih lama, iya nggak? Tapi kalau misalnya di ruangan yang tanpa udara, dia pasti akan jatuh secara bersamaan. Karena G itu berapa nilainya? G itu 10 meter per second square ya. Jadi bumi itu selalu mempercepat semua benda sebesar 10. Mau dia ringan, mau dia berat, dia nggak membeda-bedakan, ya nggak? Nggak kemudian, oh karena buku dia berat, yang kenceng nariknya, nggak ya? Itu a piece of paper ringan, pelan-pelan aja nariknya, nggak mau 10, 2 aja, gitu nggak? Nggak ya, tapi semua benda itu akan ditarik sebesar 10 meter per second kuadrat. Kenapa tadi hasilnya bisa beda waktu jatuhnya? Karena kita praktikumnya di bumi, ada yang menghambat dia gitu ya. Kalau misalnya nggak ada yang menghambat dia, jatuhnya akan bersamaan. Kemudian tadi ada pertanyaan menarik dari siapa yang luas penampang itu? Kamil ya? Luas penampang bukan? Luas permukaan. Kira-kira luas permukaan benda kalau praktikumnya di bumi berpengaruh nggak? Berpengaruh. Kalau dia luasnya besar, otomatis dia akan lebih banyak menabrak partikel udara. Iya nggak? Jadi akan susah geraknya. Tapi kalau luasnya kecil, dia gaya hambatnya lebih sedikit. Benar, gitu ya alasannya ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Let's continue the material. Oke, sebelum itu kita lihat surah Al-Qamar ayat berapa? 49 ya, ayat 49. Ada yang mau bacakan? Can anyone read the Quran? Siapa? Ais, boleh Ais? Oke. Oke, artinya apa Ais? Sekali dibacakan. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut Quran. Oke, kira-kira apa kaitannya ayat ini dengan apa yang kita pelajari? What is the relationship? Kan itu kan menciptakan sesuatu sesuai ukuran. Oke. Ukuran itu mungkin bisa dibilang ukuran permukaan kertas. Ukuran permukaan kertas? It's okay, lanjutin, bagus. Ukuran permukaan kertas kan jadi kan. Oh iya. Ya, Allah kan menciptakan sesuai ukuran, jadi sesuai ukuran itu juga punya sesuatu sendiri gitu. Oke, nice answer. Ada lagi pendapat lain? Itu berarti terkait ukuran dari luas bendanya ya. Oke, good. Ada lagi? Ada yang punya opinion yang lain? Pendapat yang lain? Sama? Gak mungkin sama dong. Iya nggak? Pasti kalian mikirnya beda. Atau ada yang sama? Lydia apa Lid? Kira-kira kaitannya apa? Atau nggak berkaitan malahan? Ukuran setiap benda itu memengaruhi fungsinya juga. Jadi ukurannya segini pasti ada fungsinya gitu. Oke, nice answer. Ada lagi?
Selain jawaban dari Kamil dan Tias? Gak ada? Oke, semuanya benar ya. Tapi sekarang Ibu mau bahas tentang ukuran atau nilai dari percepatan gravitasi. Sebesar berapa? 10 meter per second kuadrat. Allah menciptakan ukuran ini. Kira-kira fungsinya buat apa? Supaya kita bisa hidup di bumi, bener nggak? Bayangkan kalau Allah nyiptainnya nggak 10, misal berapa? 2 meter per second square. Kira-kira gimana? Jalannya seperti bawa bertonton, bawa berkilo-kilo, Kayak digandulin gitu loh. kayak digandulin. Kalau 2 meter per second kuadrat ya? Iya. Kayak di mana? Kira-kira bisa beraktivitas nggak kalau Allah nyiptain gravitasi 2? Buat sholat bisa nggak? Sujud terus. Selain itu nggak bisa apa lagi? Bisa jalan, Bu. Nggak bisa jalan. Apa kalian suka terbang? Kan 2 itu berarti kan lebih kecil dari 10 ya? Berarti kan agak melayang ya, iya nggak? Kan dia nariknya cuma 2. Kalau 10 kalian langsung bruk. Gitu ya. Berarti apa kaitannya? Oh, nanti kita melayang-layang Nanti kalian melayang-layang kayak di mana? di bulan. Kayak di ruang angkasa, kayak di bulan. Karena di bulan itu nilai G-nya nggak 10. Lebih kecil dari 10. Kalian boleh searching ya. Itu sekitar 1,6 sepertinya. Gitu ya. Itu kaitan ayat ini dengan apa yang kita pelajari hari ini. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan ukurannya. Gak berlebihan, gak kurang. Oke, let's continue the material. Sekarang kita bahas karakteristiknya. Tadi kalau gerak jatuh bebas, fenomenanya gimana? Misalnya kalian punya benda, terus kalian dropping the object, gitu ya. Jadi gerak jatuh bebas itu kalian melepas, bukan mendorong. Berarti yang pertama, what is the direction of the object motion? Kemana arahnya? Ke bawah. To the center of the earth. Benar ya? Ada yang jatuhnya ke atas? Gak ada. Yang menakutkan gak kalau ke atas? Menakutkan ya? Oke, berarti karakteristik yang pertama adalah arah geraknya ke bawah. Kemudian, does the object have an initial velocity? Punya kecepatan awal nggak? Lihat fenomenanya, lepas. Tias, punya apa enggak? Tidak punya. Ata? Tidak. Ais? Tidak. Lydia? Tidak. Amara? Tidak. No? Oke. Kamil? Tidak. Aura? Nggak ada yang ya? Kenapa? Punya. Punya kecepatan awal nggak? Tadi katanya enggak. Punya tahu itu Gerak jatuh bebas. Punya kecepatan awal nggak? Punya? Jawabannya adalah tidak punya. Betul, karena ibu nggak ngedorong bendanya, tapi ngelepasin bendanya. Berarti the initial velocity-nya is zero, gitu ya? Karena kita melepas bendanya, bukan mendorong. Itu karakteristik yang kedua. Kalau mendorong berarti maksudnya yang ke GVB. Betul, kalau mendorong berarti dia gerak jatuh yang punya kecepatan awal atau GVB ya. Oke, selanjutnya. Does the object move faster or slower over time? Tiap detik gimana kecepatan dia? makin cepat. Makin cepat atau slower? Cepat. Kenapa cepat? Dia karena dia apa coba? Karena dipengaruhi gravitasi. Karena dipengaruhi gravitasi. Oke, apalagi? Karena apa lagi? Nice answer. Ada lagi? Dia menuju pusat bumi. Oke, arahnya sama kayak gravitasi ya. Ibaratnya dia mau gerak ke bawah, gravitasi juga mau gerak ke bawah. Jadi dia membantu si objeknya untuk bergerak ke bawah. Betul, berarti lebih cepat. Oke, kalau lebih cepat, berarti velocity-nya berubah nggak? Kecepatannya berubah nggak? Berubahnya gimana? Semakin cepat atau semakin lambat? Semakin cepat. Kalau semakin cepat, berarti dia termasuk GLB nggak? Enggak. GLB, ibu tanyanya. Tidak. Berarti termasuk GLBB?
GLBB dipercepat atau GLBB diperlambat? Dipercepat. Oke, karena dia termasuk GLBB dipercepat, berarti the equation of GJB is the same with persamaan di GLBB. Masih ingat persamaan di GLBB? Ada 3 equations ya. Yang pertama apa? Vt sama dengan V0 plus or minus? Plus. Oke, yang kedua apa? Oke, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 GH ya. Oke, yang ketiga H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Tadi kalian bilang the initial velocity-nya berapa? Kecepatan awalnya berapa? 0. Berarti boleh nggak yang ini dihilangin? Karena kan dia 0, dia nggak mempengaruhi apapun. Boleh ya, berarti nanti jadinya apa? Jadinya like this, seperti ini. Lebih simpel, tapi kalau kalian mau nulisnya kayak gini juga sangat boleh, biar nggak terkesan banyak rumus ya. Iya nggak? Nanti yang penting kalau di GJB V0-nya is 0 gitu ya. Masih ingat what is VT? VT terakhir Kecepatan akhir. Nice. What is G? gravitasi. Oke, what is the value? Nilainya berapa? 10 meter per second square. And then T, what is T? Time. The unit is second. And then what is H? Height. The unit is meter ya. The unit is meter. Oke, bisa dipahami ya? Up to this point, do you understand? Oke, good. Mau ditulis dulu? Oke. 2 minutes ya for writing this point. Silahkan, boleh ditulis dulu. Udah? Oke. Oke ya. Oke, sudah selesai ya? Oke. Oke, next. Let's see for the example. Kita lihat contohnya. Ada yang bisa bacain the question? Pertanyaannya? Amara? Amara sendiri? Oke, boleh Amara. Please read the question. Amara melihat dua api jatuh Oke. ketinggian 20 meter. Berapakah kecepatan buah apel sesaat sebelum jatuh ke tanah? Oke, kira-kira soal ini tentang gerak jatuh bebas nggak? Iya. Apakah ada orang yang mendorong apel itu? Tidak, dia jatuh sendiri ya. Berarti namanya gerak jatuh bebas karena jatuh sendiri. Oke, pertanyaannya apa di sini? Yang diminta apa? Kita diminta mencari apa?
Yang ditanya? VT ya? Oke, yang ditanya adalah VT-nya. Kemudian data apa yang kita punya untuk mencari VT ini? The height. Oke, hanya berapa? 20 meter ya. Kita punya data apa lagi kira-kira? Betul sekali. Gravitational acceleration. What is the value? 10 meter per second square. Ada lagi nggak ini yang diketahui? Sudah ya. Kira-kira kalau datanya seperti ini, kita pakai equation yang mana? Yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Kita lihat yang pertama apakah bisa? Karena nggak ada hanya ya. Karena kita mau cari VT. Yang satu nggak bisa ya? Karena nggak ada T-nya ya, iya nggak? Berarti kita eliminasi ya. Persamaan kedua? Berarti pakai yang 2 apa 3? 2, kenapa? Ada hanya. Berarti kita pakai yang kedua. Tinggal kalian write the equation. Kalian tulis persamaannya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2H. Oke. V0 nya berapa tadi kalau di GJB? 0 ya, berarti 0 kuadrat plus 2 10 times 10 times berapa? 20. Oke. VT square is equal to 2 times 10 times 20. Berapa hasilnya? What is the result? meter kuadrat per second kuadrat ya. Sedangkan yang diminta adalah VT-nya aja. Ini masih kuadrat, berarti VT sama dengan akar dari. Oke. What is the result? Hasilnya berapa? 20 meter per second. Do you understand? Understand ya. Oke, good. Silakan boleh ditulis dulu contohnya. Udah selesai? Udah ya? Udah? Oke, selanjutnya, what are the benefits of studying GJB? Tadi manfaatnya apa? Untuk mengetahui ketinggian tanpa harus pakai meteran. Kalau mengukur kedalaman bisa nggak? Misal kedalaman sumur gitu, pakai GJB bisa nggak? Bisa. Kira-kira gimana caranya? Jatuhin batu, terus setelah itu hitung detiknya, apa ukur detiknya? Pakai apa? Berarti kalian harus nyiapin apa? Stopwatch ya, bisa pakai laptop or smartphone atau stopwatch asli ya. Oke, benar ya. Jadi manfaat yang pertama adalah kalian bisa tahu ketinggian atau kedalaman menggunakan konsep GJB. Caranya tadi berarti kalian perlu data waktu jatuhnya ya. Kalau sudah, kira-kira kalian pakai rumus yang mana? Yang ini ya. Nanti tinggal setengah dikalikan dengan gravitasinya dikalikan dengan waktunya yang tadi kalian ukur.
Atau misalnya kalian mengukur kedalaman sumur. Caranya sama ya. Berarti tinggal dijatuhin kerikil atau benda lainnya, terus kalian ukur waktu jatuhnya. Gitu. Itu manfaat yang pertama untuk kehidupan kita. Kira-kira ada nggak nilai karakter yang bisa kita ambil dari GJB ini? Kira-kira apa? Ada nggak manfaat lain untuk akhirat kita? Ada nggak? Masya Allah, ada nggak? Mengetahui kebesaran Allah. Boleh, berarti lebih bersyukur ya, jadi lebih bersyukur ya. Oke, benar. Mengetahui dan menyadari kebesaran Allah. Ada lagi? Apa lagi kira-kira? Udah itu doang. Kita mengamalkan ini Bu, apa tadi? Kita mengamalkan. Mengamalkan ini. Tadi kandungan surat Al-Qamar itu kan Ha, dengan ukuran-ukuran gitu tuh. benar. Berarti kita gimana? Ngamalinya gimana? Mengamalkannya dengan apa? Menempatkan sesuatu sesuai proporsinya, proporsinya. Benar. Nice. Ada lagi? Tadaburi Bu. Mentadaburi ciptaan Allah. Betul sekali. Ada lagi? Nice. Nice answer. Apa lagi manfaatnya? Nilai karakter yang bisa diambil? Tadi kalau kalian lihat di gerak jatuh bebas, sebenarnya jatuhnya ke arah mana? Bawah ya. Kalau ibu menjatuhkan dari ketinggian segini, jatuhnya ke arah ke arah bawah. Kalau lebih tinggi lagi, ke arah mana jatuhnya? Ke bawah juga. Berarti apa nilai karakter yang bisa kita ambil? Mau setinggi apa kita? Oke. Oke. Good. Hah? Masih kayak bawah menurut Allah dan kita bakal bisa jatuh gitu loh walaupun setinggi apa. Oke, bisa gitu ya. Ada lagi? Filosofi lain? Kembali ke tanah berarti harus rendah hati. Setinggi apapun kita, entah dari ilmu, dari jabatan, dari apa lagi? Dari semuanya, itu harusnya kita semakin rendah hati. Semakin tinggi, semakin rendah hati. Bener ya? Kemudian tadi gravitasi itu berapa nilainya? 10. Dan dia berlaku untuk semua benda ya. Kalau misalnya nggak ada hambatan udara, mau dia bendanya berat, bendanya ringan, dia akan mempercepat benda itu sebesar 10. Ini apa? Apa yang bisa kita ambil? Pintar. Allah itu adil ya. Berarti kita harus adil juga nggak? Ke teman kita harus adil, ke keluarga harus adil, ke siapa lagi? Ke semuanya juga harus bersikap adil. Nah itu nilai karakter yang bisa kita ambil. Ada lagi nggak kira-kira? Banyak ya mungkin ya, tapi kita ambil 2 aja. Pertama kita harus senantiasa rendah hati, bukan rendah diri ya, itu beda ya. Rendah hati, yang kedua harus adil. Oke, bisa dipahami? The benefit of studying GJB? Kayak ini ya tadi, bersikap adil dan rendah hati gitu. Oke, sekarang kita akan mempraktikkan yang tadi, manfaat GJB yang pertama tadi buat apa? Mengetahui ketinggian tanpa harus pakai meteran. Oke, silakan kalian lakukan activity yang kedua. Silakan bisa dilihat. Tadi bolanya mana ya, apa itu? Silakan kerjakan activity yang kedua. Oke, alat yang kalian gunakan, Ibu udah siapkan bola ya, biar semuanya sama. Oke. Itu lato-lato ya? Ya. Oke, ini praktikum yang kedua ya, yang terakhir. Oke, silakan di sini ada meteran untuk membandingkan ketinggian berdasarkan pengukuran menggunakan meteran dan lewat GJB ini ya. Silakan nanti kalian gantian, bebas ketinggiannya mau berapa. Ininya gini, kalau kalian ketinggiannya kecil atau pendek, berarti kalian harus cepat ngeklik stopwatchnya. Iya nggak? Jadi akan lebih baik kalau tingginya besar, biar kalian mudah untuk ngeklik mulai dan stopnya. Gitu ya, silahkan kalian bisa buka stopwatchnya. Kelompok 1 ada stopwatchnya? Oh, pakai itu, boleh. Berarti harus teliti ya, itunya ya, oke. Silakan mau siapa dulu yang pakai meteran? Boleh. Gantian ya meterannya ya. Oke, silahkan bisa sambil diisi pertanyaannya.
berapa kita tuh karena kita ukur dikali 1 dia hasilnya berapa berarti semua kalinya Berarti kalian berdiri dan jatuhin terserah mau di mana. Di sini nggak apa-apa. Kenapa? Ini time kok ada time. Oke, T-nya ada 3, maksudnya kalian ngukurnya 3 kali supaya mendapatkan hasil yang Itu ketinggiannya. akurat. Ketinggiannya sama. Ketinggian yang sama, terus diukur waktunya. Diulang 3 kali supaya hasilnya itu mendekati yang sebenarnya. Karena kalau kalian ukur sekali bisa jadi kalian tadi ngekliknya salah atau kecepatan. Oh, kalau ini kalian ngukur dulu ketinggiannya. Kalau yang ini pakai perhitungan tadi H sama dengan setengah GT kuadrat. Tuh ya, coba. Gantian ya meterannya ya. Oke, silakan. Coba. Berarti ketinggian sebenarnya ini kalau yang ketinggiannya kita ukur yang kita udah pakai rumus itu Bu. Bener. Coba gimana? Mau berapa? Bebas. Semakin tinggi semakin bagus karena kalian nanti ngekliknya lebih enak. Boleh nggak sih 0 dulu? Oh iya, berarti 0 yang bawah ya. Oke. Nanti kalau udah kasih yang lain ya. Oke. 80 berarti di mana? Soal kebalik itu harus sama yang gini nggak sih? Berarti itu sentimeter ya, 80 cm ya. Oke. Harus dibuat meter nggak? Ya. Nanti dibuat meter. Ya nanti nggak apa, di situ dulu nanti tinggal ngukur ininya ya. Boleh. Tapi nanti kena ini nggak? Boleh. It's okay, nggak apa-apa. Ya. Apa? Harus apa? Nggak apa-apa. Sesuai. Udah coba. Tadi segimana ngukurnya? Begini. Nanti diukur pakai meteran juga, biar bandingin. Apa ini sekamu, biar nanti ngukurnya gampang. Oh segitu aja. Oh iya. Oh setangan ya. Oh iya boleh. Nanti diukur pakai itu. Udah? Berapa hasilnya? Ini yang pertama ya. Berarti berapa ini? 0,683. Oke. Yang kedua? Iya. Tadi kamu gini apa? Lurus banget. Gini sih Bu nih. Ngikutin yang tadi ya berarti ya. Oke. Harus sama loh 3 kali itu ketinggiannya sama. Oke, udah? Siap-siap. Mana stopwatchnya? Nggak usah. Oke, silakan. Kamu ngeklik ya? Ini aja Mel. Pas ngelepas diklik. Ya? Ini rata-rata dari ini. Ini apa? 76 apa? 76 detik. 1,6 76. 76 apa? 0,76. 0,76 berarti lama loh. 1 menit. Berarti 0,76 ya? Oke. Harus oke, nggak apa-apa. Bagus. 0,632. Mirip-mirip ya. Oke. Satu lagi. Dalam. Ini rata-rata dari ini. Di jumlah semua. Nice. Benar. Oke. Udah. Gak apa-apa, it's okay. Karena tadi rata-rata ambilnya. Oke, coba dihitung. Tahu nggak cara nyari rata-ratanya? Ini tambah semua. Nah. Dibagi 3. Oke, silakan. Oke. Atau ada pulpen lagi nggak? Ada Bu. Oke, pinjam ya. Ya segitu boleh, aura bagus. Nanti tinggal diukur aja. Boleh. Boleh. Siap-siap ya. Nah, sini yang 1, 2, 3. Tapi Oke. Nggak apa-apa, kan nanti 3 kali diambil rata-ratanya. Nggak apa-apa. 4. Berarti 0,64. Nggak apa-apa, it's okay. 64 kan? 0,4 second. Heeh, nggak apa-apa. 3 kali ya? Bu, 0,6 aja boleh Bu? Nggak, 64. Nggak apa-apa. Nah, ya. 1, 2, Oke. 3. yuk. 96. Berapa? 3. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ibu kalau belakangnya
koma boleh 2 enggak? 0, Oh itu komanya, oh ini ya hasil rata-ratanya ya? Boleh, 2 aja nggak apa-apa. berarti 0,6. 62 dong? Oh iya. Iya kan? Oke. T1 ini berapa angkanya? Tinggal kita tambah 51 detik apa 0,51 detik? 0,5. Ya. Kalian Coba 1, 2, 3. tapi ketinggian yang sama biar nanti hasilnya itu mendekati yang sebenarnya. Nanti dicari rata-ratanya aja, gitu ya. Udah? Ini caranya nggak sih? 0,6 kuadrat. Kalian udah ngitungnya ini? Lagi dihitung. Oke. 0,6 kuadrat. Berarti 5 dikali T kuadrat ya? Ya nggak? Iya. Hasilnya berapa totalnya? Oh belum, oke. Dalam? Dari kita rata-rata ini 0,79. Gak apa-apa gini. Oh ini rata-ratanya? Ini aja, nggak apa-apa. 0,79, 2 angka di belakang koma. Berarti ketinggian di sini. Kalian udah ngukur ketinggiannya kan? Oke. Biar nanti dibandingin. Berarti berapa meter? Oke. Yuk. Hasilnya berapa? Tapi tahu ya caranya ya? Tahu caranya kan? Oke. Amara udah? Sudah? Tapi? Oke, kalau udah, kan kita mau cari waktu rata-ratanya ya. Berarti ini dijumlah semua, dibagi 3. Banyak kan 0,79 kali 0,79 itu berarti Oke. kan sudah berapa? Berarti 0,62 0,62 baru dikali 5. Aduh. Ini hasil tingginya. Nggak apa-apa, it's okay. Semua hasil pengukuran itu benar, nggak ada yang salah. Itu berarti pakai rumus setengah kali G kali T kuadrat kan? Berarti ini dikuadratin dulu, habis itu dikali 5, benar nggak? Iya. Oke. Iya kan? Dikuadratin dulu baru 5. Oke. Udah? Karena tadi hitungan kitanya kan Ini ketinggiannya 1,6. Hasilnya it's okay, nggak apa-apa. Semua hasil pengukuran kalian benar kok. Berarti udah ya, silakan jawab pertanyaannya. Silakan jawab pertanyaannya ya, yang belum ya. Dalam? ini rata-ratanya. Ya, oh udah. Udah terus coba Ketinggian yang ini dulu. Tadi udah diukur belum? Kalau pakai meteran berapa? Aslinya berapa ya? Kita mau lihat terus berdasarkan perhitungannya berapa? Oke. ini kan sentimeter kamu tanya berarti bukan 1,35. Ah, 1,35. Oh, ini lumayan ya, lumayan mendekati ya, bagus ya. Oke. Meskipun ya ada bedanya, tapi masih satu. Bagus. Berarti ngekliknya bagus. Oh iya. Bagus ya, nice. Udah? Nggak apa-apa. Berapa hasilnya? mana Bu ini Ini aja nggak apa. Ini kan masih sentimeter, nanti diubah ke meter aja. Itu 148 148 berarti 1,48 meter ya? Oke, nggak apa-apa. ini 1,48 meter. Hasilnya tadi berapa? 0,37 kok jauh banget ya. Karena belum dihitung, iya nggak sih? Ini belum dihitung. Ini udah Ambil. dirata-ratain. Cari ketinggian berdasarkan perhitungannya pakai ini setengah GT kuadrat. Ya nggak? Kan belum kan? Coba. Ini tulis dulu tadi berapa? 1,48 ya? Oke. Yang ininya? H sama dengan? Ini ya. Ya, setengah kali G, setengah kali 10, 5. 5 kali ini kuadrat. Coba kamu kuadratkan dulu, nanti dikali 5. Yang lain udah? Pertanyaannya? Oke.
Berapa hasilnya? Ibu juga penasaran hasilnya. 0,37 di kuadrat coba. Berarti ini ada. Iya kan tadi kuadrat itu 2 ke sini 2. Kalau kubik baru 3. Sama dengan ini ya. Berarti terus kali 5. 0,7 ya. 0,68 nggak apa-apa. ini Bu berarti. 0, sudah semua? Oke. Iya? Dekat ini yang nomor 1 berarti. Boleh? Bener? Nice, bener. Kenapa? Oh, iya nggak apa-apa. Bener tapi ini sangat benar tahu. Sangat benar. Bener kan? Bener lebih benar. Benar. Oke. Udah semua ya? Ada yang belum? Ada burung. Udah ya? Iya Bu, iya. Oke. Oke, next is presenting the result. Ada yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Siapa? Kelompok dari? Kelompok saya. Oke, Ais dan Lydia ya. Oke, silakan. Ais dan Lydia, come to the front. Come to the front and present your result. Silakan yang lain perhatikan dan dengarkan temannya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa diajukan ya. Oke, silakan Ais dan Lydia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini sebagai kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait mengukur ketinggian dari waktu jatuhnya. Jadi tadi kita kan melepaskan bola dari ketinggian tertentu. Nah, jadi kita tadi mengambil ketinggiannya itu 2,3 meter. Ya 2,3 meter. Nah, kemudian kita kan mengulangi 3 kali tuh, 3 kali percobaan. Nah, percobaan yang pertama itu 0,64, yang kedua 0,96, Dan hasil yang terakhir itu 0,77. Kemudian dari hasil 3 kali percobaan itu kita melakukan rata-rata untuk menentukan hasil T yang akan asli dimasukkan. yang akan kita gunakan untuk mengukur. Ya. Kemudian Kita menentukan ketinggiannya, kita memasukkan apa yang tadi kita punya itu ke dalam rumus-rumus tadi itu, yang H sama dengan setengah kali G kali T pangkat 2 Ya. kuadrat. Nah, kemudian hasil yang kita peroleh itu ketinggiannya 3,1 dengan ketinggian sebenarnya itu 2,3. Ya, jadi hasil perhitungan kami dengan menggunakan rumus tingginya itu sebesar 3,1. Sedangkan ketika kita mengukur menggunakan meteran yang tadi kita pakai itu hasilnya 2,3. Jadi hasilnya berbeda dengan hasil yang menggunakan rumus. Kemudian pertanyaannya itu, bagaimana cara menentukan ketinggian benda jika diketahui waktu jatuhnya? Jadi kita bisa mengetahui berapa ketinggian benda tersebut dengan menggunakan rumus tadi seperti yang kita praktekkan. Kita menggunakan rumus H sama dengan setengah kali G T pangkat 2T kuadrat. Ya. Gitu. Kita menggunakan teorinya ya, teorinya. Nah, kemudian yang kedua, mengapa hasil perhitungan dan pengukuran nyata bisa berbeda? Sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Karena yang pertama faktor sistematis. Ya, karena sistematis kita kan ini orang kan, jadi memang pengukurannya itu memang tidak bisa yang akurat, yang akurat, yang tetap menetap gitu. Bukan yang dalam
sistem yang mesin gitu, yang ya gitu. Terus juga mungkin dari kitanya bisa jadi salah membaca datanya, salah membaca hasil pengukurannya dari Ya, alatnya jadi itu. ada kesalahan dari diri kitanya ini. Iya. Nah, Karena pada dasarnya manusia itu tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. nah kemudian dengan pengukuran nyata sama perhitungannya berbeda kan. Nah, perhitungan yang tadi ada rumusnya itu kan idealnya ya yang digunakan ya. Jadi itu kayak dalam teorinya seperti itu gitu. Jadi memang dari faktor dari kitanya tadi yang salah, kemudian memang dari situnya sudah ada rumus asli, sudah ada idealnya. Jadi ya itu. Itu. Ada lagi? Oke, close for group 2. Ada yang mau bertanya? Any question? Ke grup 2 atau memberi saran, memberi masukan? Boleh? Ada yang mau nanya? Siapa? Tias. Oke, silakan Tias. Beneran kalau kan ini kan kita nanti ukurannya kan senti kan. Oke. Kalau tetap senti boleh nggak? Nggak, maksudnya berarti apa yang diubah kalau tetap senti? Kan ukuran internasional meter kan. Oke. Terus kalau misalnya kita tetap menggunakan ukuran sentimeter itu boleh tidak? Kalau boleh itu berarti Oke. Ya mungkin berarti tetap jadiin meter nggak Ya, sih? diubah jadi Iya, berarti nanti sini, cm ke meter berarti ketinggiannya. naik 2 kan? Ya, berarti nanti bagi 100. Iya. Oke. Gitu. Ada lagi yang mau nanya? Kami Tias? Bisa ya? Ada lagi? Amel, Lydia, Lydia, Kamil, Amara, ada yang bertanyakan? Atau sudah sangat jelas? Sudah sangat jelas ya? Oke, terima kasih kelompok 2. Give applause for group 2. Gimana tadi praktikumnya? Kalau misalnya pakai perhitungan sama teori gimana? Perhitungan sama pengukuran langsung beda nggak hasilnya? Kira-kira kenapa? banyak faktor ya. Banyak faktor. Faktor yang pertama apa? Karena mungkin kita salah pencet. Salah pencet, bukan salah pencet, telat mencet ya? Iya, Oke, telat telat mencet, mencet. stopwatchnya, terus apa lagi? Udah ya, lebih ke itu ya? Iya. Oke, kira-kira untuk solusinya gimana supaya ngekliknya pas, nggak kecepatan, nggak kelambatan? Diteliti Lebih teliti saat bolanya jatuh. saat bolanya jatuh. Ada lagi? Gitu ya? Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum ada? Oke. Good job everyone. Your presentation was very good. What you presented was very nice and your confidence was very excellent. I like how you help each other. You work together with your friends. Semoga kalian bisa mempertahankan itu dan bisa meningkatkan skill kalian ya, baik dari segi komunikasi, terus apa lagi? Komunikasi? Udah? Kerja sama, bener gitu ya. Oke. Problem solve, bener ya itu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Oke, before I close the lesson, let's conclude the lesson for today. Can anyone conclude the lesson? Ada yang mau menyimpulkan? Raise your hand. Angkat tangannya yang mau menyimpulkan. Oke? Jadi berdasarkan praktek yang pertama, Oke. jadi gerak jatuhnya benda itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Oke. Yang pertama permukaannya, kemudian masanya. Oke, tapi kalau di hampa udara Ya itu berarti sama karena sama ya. Oke. dari perang udara itu juga ada gitu. Oke. Terus apa lagi? Ya. Untuk praktikum yang kedua itu berarti conclusionnya kita itu bisa menghitung berapa ketinggian suatu Oke. benda itu melalui waktu jatuhnya Oke. dengan adanya rumus H sama dengan setengah kali G kali T kuadrat. Nah kemudian gerak jatuh bebas itu tadi Oke. memiliki karakteristik. Oke, apa aja? Yang pertama, geraknya itu jatuh ke bawah. Oke. Kemudian tidak memiliki kecepatan awal. Oke. Kemudian
kehidupan setiap detiknya, berarti semakin ke bawah, semakin dia bergerak lama maka kecepatannya semakin dipercepat. Oke, bagus, nice. Karena Hah? mendekati pusat bumi. Betul. Oke. Saya searah dengan arah gravitasi bumi. Iya. Oke, kalau dari segi persamaannya gimana? Persamaan apa? Di GJB? Kalau GJB itu, dia itu tuh Hah? percepatannya berubah beraturan, Bu. Percepatannya sama. Iya, percepatannya Kecepatannya berubah beraturan. beraturan ya. Dan berlaku 3 rumus ya. 3 rumus di GLBB. Oke, bagus. Kesimpulannya sangat lengkap dan runtut. Ada lagi yang mau menambahkan kesimpulan dari Ais? Yang lain? Sudah? Oke. Let's close with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. And kafaratul majelis prayer. Oh ya, next week we will learn about parabolic motion. So keep up the spirit. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama.